Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sahabat di channel kesayangan Anda, yaitu Bogor Genteng. Pada kali ini kita akan menanggapi suatu kejadian yang sudah terjadi, yang sudah kita tahu, yaitu di daerah Jawa Barat, persisnya di daerah Bogor. Kemarin terjadi bencana alam di daerah Bogor, Jawa Barat. Untuk itu kemarin kita sudah lihat ternyata di sana ada biang keroknya, katanya. Biang kerok terjadinya banjir bandang di Bogor. Jadi ada biang keroknya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ditemani rekan saya. Beliau adalah pengamat alam wisata Jawa Barat, ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah hadir di sini. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kita langsung saja ya menanggapi kemarin yang sudah terjadi di Bogor, Jawa Barat, yaitu terjadi banjir bandang. Itu menurut sampean gimana itu? Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mungkin diundang sama rekan saya dari channel Bergenteng. Mudah-mudahan di saat bulan puasa ini kita akan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan masalah bencana alam. Dan bencana alam itu tidak serta-merta terjadi bencana kalau tidak ada imbas dari tangan-tangan kita juga. Dari itu dikarenakan bencana alam, ya terutama yang sekarang yang terjadi di Bogor atau yang kemarin terjadi, ya, itu kan atas dasar dari tangan kita juga, kayak gitu. Karena tangan jahil manusia, ya, tangan jahil manusia. Karena sekarang memang karena sudah terjadi berbagai musibah bencana alam, dan memang musibah-musibah itu tergantung pada manusianya atau pada penghuninya. Karena tidak akan terjadi bencana alam, ya umpamanya banjir lah. Kalau bencana alam gempa itu kan beda lagi. Ini kan yang saya utarakan sekarang kan masalah banjir. Nah, bencana alam banjir ini dikarenakan karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan manusia secara stabil. Ya buktinya sekarang banyak hutan-hutan yang ditebang dan diganti dengan tempat-tempat wisata. Dan otomatis yang namanya tempat wisata itu kan sudah terjamah oleh manusia. Dan yang disayangkannya lagi itu yang di Bogor itu kan puncaknya otomatis, ya namanya puncak gunung sudah tidak ada lagi penahan harus hujan atau banjir dengan pohon-pohonnya sudah ditebangin, penyerapan, dan itu pun akan mengakibatkan banjir bandang. Dan itu kan karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri untuk meraih keuntungan. Ya, menurut saya tadi. Ini ada apa dari Kang Dedi, katanya Kang Dedi sekarang sedang berpindah atas objek wisata yang selalu berdiri di sana, ya, yang membuat biang keroknya banjir, dan Kang Dedi Mulyadi ditegaskan untuk membongkar, menutup objek wisata tersebut. Sebenarnya seperti cuplikan sini.
Oke. Sebenarnya kayak gini, ada solusi lain untuk bisa mengatasi masalah banjir itu. Karena apa? Karena itu kan akibat dari manusia, dan kita pun bisa dengan cara tempat wisatanya itu wisata alam, dan di situ bakal tidak akan merusak ekosistem alam yang ada. Umpamanya ya mungkin wisata-wisata yang bernuansakan kita ke alam, seperti cagar alam, cagar budaya, itu kan tidak mengganggu ekosistem yang ada, dan ditanami dengan pepohonan-pepohonan yang berbagai varietas, terus ditanami memelihara dengan ekosistem seperti hewani atau yang berkaitan dengan itu bisa juga. Jadi sebenarnya solusinya jangan kita langsung memiliki bahwa karena wisata ini bisa mengganggu alam. Betul, secara faktual benar, cuman solusinya gimana kayak gitu. Jadi bisa juga kita diberdayakan untuk kebutuhan kita lah secara sosial dengan berwisata ke puncak Bogor. Tapi wisatanya juga, kalau hemat saya, wisatanya jangan wisata bernuansakan milenial, bernuansakan kita ke alam, kayak gitu. Ya, untuk lebih jelasnya kita simak dulu ya dari penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Coba simak video berikut saja. Ya, banyak banget catatan-catatan yang akan buat tadi. Ya, kalau catatannya sih kalau saya sesuai dengan komitmen awal ya, ingin kembali ini menjadi areal terbuka yang peruntukannya untuk daerah resapan air yang ditanami pohon-pohon hutan, sehingga ini menjadi hijau kembali dan tidak lagi menjadi problem lingkungan di wilayah hilir. Ini komitmen. Mewujudkan komitmen itu kan harus ada mekanisme hukum yang dijalani, apalagi ini sudah menjadi wilayah penyelidikan dan penyidikannya Kementerian Lingkungan Hidup. Tentunya ranahnya adalah ranah Kementerian Lingkungan Hidup untuk menentukan kesalahan apa yang dilakukan oleh pengembang usaha pariwisata ini. Nah, hari ini yang bisa dilakukan oleh Pemprov Jabar adalah memitigasi apa saja pelanggaran yang dilakukan dari sisi aspek administrasi pembangunan. Nah, dari sini kan bisa terlihat bahwa PT yang mengelola areal usaha ini hanya mengajukan 14 bangunan ke pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Penanaman Modal Satu Pintu. Nah, kemudian dari 14 ini muncul 35 bangunan. Berarti ada 25 bangunan tidak berizin. Karena ada 25 bangunan tidak berizin, maka itu menjadi kewenangan dan ranahnya Satuan Polisi Pamung Praja untuk melakukan tindakan, ya kan, peringatan sampai pembongkaran. Nah, ini kemudian yang kedua, areal-areal yang ada di Setplem tidak sesuai dengan pembangunannya. Karena arealnya tidak sesuai dengan pembangunannya, maka itu sudah dalam kategori pelanggaran. Nah, kalau saya sih berharap ini karena anak perusahaan pemerintah Provinsi Jawa Barat, pimpinan perusahaannya sudahlah hari ini meminta bantuan pada Satuan Polisi Pamung Praja untuk secara sukarela melakukan pembongkaran terhadap areal-areal yang salah dalam pembangunannya. Karena kalau sudah ditangani kegiatan ini menjadi objek penyelidikan dan penyidikan Kementerian Lingkungan Hidup, maka konsekuensinya adalah konsekuensi pidana lingkungan. Jadi itu bukan konsekuensi pidana, Konsekuensi pidana lingkungan adalah konsekuensi yang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Cekyu, Dirjen Gakum, penegakan hukum. Kang, ini kan daerah resapan air, warga yang pernah punya usaha di sini kan sempat digusur, dan itu menimbulkan kemarahan. Kenapa tidak total aja dibongkar gitu? Kalau ini daerah resapan air. Kan saya sudah sampaikan dari sisi aspek keinginan saya itu dilakukan pembongkaran seluruhnya. Dan saya ingin mengelola ini menjadi areal dikelola pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk hutan, gitu kan? Kalau misalnya teh agak sulit, gitu kan? Nah, ini yang keinginan kita. Menuju arah itu kita harus menunggu keputusan
dari Kementerian Lingkungan Hidup karena sudah wilayah penyelidikan dan penyidikan lingkungan hidup. Karena apa? Karena bangunan ini sudah ada izinnya, yang jadi problem. Karena bangunan ini sudah ada izinnya, maka kan izinnya harus dibekukan dulu, harus dicabut dulu. Nah, izin dicabut nanti berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Karena ini sudah keputusan izinnya sudah keputusan yang sah, maka harus dicabut berdasarkan keputusan yang sah lagi. Tadi Akang sempat bercerita juga mengatakan mencari tahu ada proses ganti rugi tidak dari Pemprov ke pemodal seperti itu. Bukannya pemodal yang harus ganti rugi ke pemerintah? Bukan, gini, bahwa perusahaan yang menyelenggarakan ini kan BUMD. Dan yang menyelenggarakan itu anak perusahaannya, anak perusahaan PT Jaswita. Nah, saya kan berpikir apakah ada kaitan dengan pemerintah provinsi. Kalau ada kaitan dengan pemerintah provinsi, kalau begitu ada uang yang dipakai oleh anak perusahaan untuk kegiatan pembangunan ini, rugi dong, gitu loh, para pemodalnya. Ternyata dari sisi aspek kajian administrasi hukumnya tidak ada kaitannya. Resiko usaha yang harus ditanggung dari kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup itu yang menimbulkan, ya, dalam tanda kutip, dugaan terjadinya banjir dan kematian akibat banjir itu merupakan resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan itu sendiri. Tapi perusahaan tidak wajib untuk ganti rugi akibat. Itu urusan mereka, perjanjiannya seperti apa, kan kita tidak tahu. Perjanjian perusahaan pengembang dengan para pemodalnya, perikatannya, apakah apabila ada terjadi gitu loh peristiwa-peristiwa misalnya bencana alam, kemudian kebakaran, kemudian aspek-aspek lainnya itu menjadi tanggung jawab siapa? Saya nggak tahu perjanjian seperti apa, nanti direkturnya belum datang ke negara. Jadi nanti akan berkoordinasi dengan Ya, saya tanya direkturnya. Tetapi yang paling utama saya tegaskan, pemerintah Provinsi Jawa Barat menginginkan bukan hanya di daerah PT Jaswita ini, seluruh areal yang itu berada pada wilayah perkebunan, wilayah kehutanan yang memiliki fungsi serapan air yang bermanfaat bagi menjaga masyarakat di lingkungan hilir, baik Karawang, Bekasi, Kota Bekasi, dan Jakarta dari banjir, saya menginginkan dikembalikan kembali menjadi areal hutan. Ya, kita fokus ke 25 bangunan yang melanggar. Ya bisa jadi areal masuknya juga kita buka, karena di areal masuknya menurut saya melanggar. Kan tidak ada usulan jalan berbeton. Kan hari ini kan jalannya berbeton. Nah kalau jalan berbetonnya sudah dibuka kan nggak bisa masuk. Oh saya mah konsisten, ya kan? Kalau nggak ditungguin suka kabur. Setuju Kang. Kalau saya pengen sebelum Lebaran udah selesai. Kalau saya, tetapi kan prosedur hukumnya berjalannya berapa lama? Ya kita tunggu keputusan Kementerian Lingkungan. Ya, jadi begitu sahabat. Jadi di dalam ranah ini kita perlu sekali ya yang namanya tata daerah itu ya, biar pembangunan atau apapun itu tidak mengganggu dengan stabilitas ya. Jadi tidak mengganggu dengan alam gitu ya. Jadi biar alam kita tetap segar, pembangunan juga tetap maju gitu. Tetapi tidak mengganggu dengan ekosistem yang ada. Mungkin seperti itu. Ya, betul kayak gitu. Dan saya meminta kepada semua pelaku pengusaha, khususnya di pariwisata dan dinas kepariwisataan, coba kita balik lagi lah kepada alam, dan kita sayang kepada alam, ibu pertiwi kita, karena kita dilahirkan pun di alam Indonesia yang ramah, tamah, segar, dan memang bernuansakan kita alamnya Indonesia itu beda dengan alam yang lain, karena alam Indonesia itu yang sejuk, yang banyak berbagai pepohonan dan berbagai varietas pepohonan itu kita bisa hidup dengan aman, nyaman, dan sejahtera. Jadi kita cobalah untuk lebih ketat lagi kepada, khususnya saya memohon kepada Gubernur Jawa Barat yang sekarang Kang Deddy Mulyadi supaya lebih
mensosialisasikan perihal tentang ekosistem alam ini dengan ya mungkin ya tetap terjaga lah alam ini supaya ya mungkin kita bisa dikatakan kalau alam ini rusak ya kita juga rusak. Karena apa? Dengan alam kita dirusak berarti air pun makin mengurang dan otomatis semakin banyak yang ditebang pepohonannya, semakin curah hujan tinggi dan itu semakin kita akan terkena imbasnya yaitu banjir. Kurang penyerapan, tidak ada penyerapan dan itu pun harus benar-benar dijaga, khususnya bagi di puncak-puncak gunung kayak gitu. Kalau di puncak gunung itu kan karena lahannya tidak hamparan, itu kan jadi mengerucut. Nah dengan mengerucut itu otomatis curah hujan semakin tinggi, tidak ada penyerapan, tidak penahan air hujan. Jadi air hujan langsung harusnya, maka terjadilah banjir bandang. Seperti yang terjadi di seperti yang terjadi sekarang ini, yang terjadi kemarin kayak gitu. Itu pun harus kita sikapi dengan benar-benar ya serius lah, karena ini akan mengakibatkan fatal kepada yang di bawahnya. Dan itu tidak akan menghalangi kepada para pelaku pengusaha pariwisata, itu tidak akan menghalangi. Cuman yang harus kita benahi itu wisatanya. Jadi jangan wisata yang berbau lebih ke alam. Ya, lebih ke alam, wisata alam. Ya gitu, dengan wisata alam banyaklah kita sekarang dan wisata alam. Dan orang pun sudah jenuh dengan wisata-wisata yang serba modernisasi itu. Sekarang orang-orang itu udah berbalik, kebanyakan pengen berwisata itu berwisata alam kayak gitu. Maka kepada Kang Deddy Mulyadi saya setuju dengan sikap dan mungkin tindakan Bapak, karena Bapak lebih sayang kepada alam dan sayang kepada kita semua. Jadi sahabat semua, bagaimana pentingnya kita harus menjaga alam agar alam ini tetap segar, tetap berekosistem sebagaimana mestinya, dan kita juga tetap harus melakukan kemajuan atau melakukan pembangunan, tetapi yang harus diperhatikan itu tata letak yang tidak mengganggu ekosistem alam yang harus sebagaimana mestinya gitu. Oke, sahabat, karena waktu jua yang memisahkan kita, karena ini sebentar lagi kita mau jumatan dulu. Jadi cukup sampai di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share ya. Dan dukung terus channel ini supaya semakin berkembang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.